Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Ferry Fitri Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran pencernaan dari mulut hingga ke lubang anus. Nah, di sini makanan masuk melewati mulut, lalu dikunyah dan masuk ke dalam kerongkongan. Saluran kerongkongan berbentuk tabung yang panjangnya kurang lebih 20 cm dan menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terdapat garis peristaltik, gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan, lalu mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong, ada di rongga perut kiri atas. Di lambung terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Yang kedua, ada pencernaan kimiawi, dilakukan oleh getah lambung yang mengandung 3 enzim. Yang pertama, ada enzim pepsin, kedua, enzim renin, dan yang ketiga, asam klorida. Nah, apa sih enzim pepsin? Enzim pepsin adalah untuk memecah protein jadi pepton. Yang kedua, ada enzim renin untuk memecah protein susu menjadi kasein. Yang ketiga, ada asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Nah, setelah itu, makanan akan dicerna di usus halus. Nih, usus halus. Usus terpanjang karena usus mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk menyempurnakan makanan, dan usus halus ini juga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari juga mencerna makanan dengan bantuan getah. Nah, selanjutnya ada pankreas dan getah empedu. Getah pankreas mengandung enzim. Yang pertama, enzim amilase merubah zat tepung menjadi zat gula. Yang kedua, enzim tripsin berfungsi dari pepton yang menjadi asam amino. Yang ketiga, ada enzim lipase merubah lemak yang berubah menjadi asam folat, asam lemak dan asam glisero. Nah, selanjutnya ada getah empedu dihasilkan dalam kantong empedu, dan getah empedu itu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong memiliki panjang 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari tersebut. Yang terakhir adalah penyerapan. Tempat penyerapan sari-sari makanan di seluruh dinding terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, makanan dialirkan ke seluruh bagian tubuh. Sisa makanan masuk ke usus besar, berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri yang membantu proses pembusukan sisa makanan. Nah, setelah ada pembusukan, akan menghasilkan kotoran dan feses dan akan dikeluarkan dengan anus. Jadi, itu adalah proses pencernaan dari mulut sampai anus. Terima kasih.